Halo semua, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin kedengaran kuno tapi relevan banget buat kita sekarang. Bayangin deh, ada sebuah alat dari 2500 tahun yang lalu yang ternyata bisa jadi senjata kita buat ngelawan hoaks dan misinformasi di zaman edan ini. Pernah gak sih ngerasa pusing, buka sosmed, isinya macem-macem info, opini A bilang gini, B bilang gitu, semua kayak punya fakta versi sendiri-sendiri. Terus yang bener yang mana dong? Nah, yang uniknya, jawaban buat masalah modern ini justru datangnya bukan dari masa depan, tapi dari 2500 tahun yang lalu. Oke, sekarang kita time travel dulu ya. Mundur jauh banget ke abad kelima sebelum Masehi, di Athena. Coba deh jangan bayangin reruntuhan batunya, bayangin sebuah kota yang super sibuk yang lagi ngalamin krisis kebenaran. Disinilah terjadi perang gagasan yang dampaknya kita rasain sampai sekarang. Nah, di tengah perang itu ada dua kubu utama. Di satu sisi ada kaum sofis. Gampangnya mereka percaya kalau kebenaran itu ya relatif aja, tergantung siapa yang lagi berkuasa. Di sisi lain ada Sokrates. Dia ini beda banget. Dia yakin seyakin-yakinnya, ada loh kebenaran yang objektif yang bisa kita temukan bareng-bareng pakai logika. Yuk, kita coba bedah cara pikir kaum sofis ini. Intinya gini, pertama, kebenaran itu dibentuk sama penguasa. Kedua, tiap orang jadi hakim atas kebenarannya sendiri. Jadi gak ada tuh yang namanya kebenaran mutlak atau universal. Semuanya relatif. Nah, buat Sokrates, ini bahaya banget. Ini bukan cuma debat kusir, tapi bisa bikin masyarakat jadi kacau balau. Dan untuk melawan arus relativisme ini, muncullah jagoan kita, Sokrates. Tapi uniknya, dia nggak datang sambil teriak-teriak, ini jawabannya. Enggak. Justru, senjata andalannya adalah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, tapi nusuk banget. Yang bikin orang jadi mikir ulang. Terus, siapa sih Sokrates ini sebenarnya? Dia tuh orangnya unik. Penampilannya biasa aja. Malah katanya nggak menarik. Dia juga nggak peduli sama harta atau penampilan. Yang paling gila, filsuf yang idenya mengubah dunia ini ternyata nggak pernah nulis satu buku pun. Semua yang kita tahu tentang dia itu dari catatan murid-muridnya. Misinya simpel tapi dalam banget. Bongkar orang-orang yang sok tahu. Nah ini nih inti dari keyakinan dia. Buat Sokrates, nyari kebenaran itu bukan sekadar buat pinter-pinteran. Bukan. Ini soal fondasi hidup yang baik dan masyarakat yang adil. Dia percaya kalau kita nggak punya patokan yang jelas soal apa itu benar dan baik, ya kita semua bakal tersesat. Oke, jadi gimana cara Sokrates ngelawan kabut kebingungan ini? Jawabannya bukan dengan ceramah, bukan juga dengan maksa orang percaya. Dia punya teknik yang jitu banget, yang kita kenal sekarang sebagai metode dialektis. Metodenya itu simple banget, cuma ada dua langkah. Langkah pertama itu ironi. Ini bukan nyindir ya, tapi lebih ke rendah hati. Kita mulai dengan ngaku, oke, soal ini saya nggak tahu apa-apa. Justru dari situ kita jadi mau belajar. Langkah kedua namanya maieutika. Ini intinya kita ngobrol, tanya jawab, buat bantu lawan bicara kita melahirkan pemahamannya sendiri. Nah, ini ada analogi yang keren banget. Jadi, ibunya Sokrates itu seorang bidan. Dan Sokrates ngeliat kerjaannya itu mirip. Dia bukan guru yang nyuapin ilmu, tapi dia itu kayak bidan intelektual. Tugasnya, membantu orang lain melahirkan ide-ide yang sebenarnya udah ada di dalam kepala mereka sendiri. Istilah kerennya ya itu tadi, maiotika, yang artinya seni kebidanan. Ini nunjukin lagi kalau menurut Sokrates, pemahaman yang sejati itu harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Dia cuma bantu proses lahirannya aja. Makanya, langkah pertama tadi, ngaku kalau kita nggak tahu itu penting banget. Sokrates percaya kalau pikiran kita itu ibarat cangkir yang udah penuh sama asumsi. Ya nggak bakal ada ruang buat kebenaran yang baru. Cangkirnya harus dikosongin dulu. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Kenapa sih kita ngomongin filsuf dari ribuan tahun lalu? Apa hubungannya sama kita yang hidup di zaman sekarang? Jawabannya karena masalah yang dihadapi Sokrates itu sama persis sama masalah kita sekarang. Coba deh pikirin, ide kalau kebenaran itu relatif, tergantung siapa yang paling kenceng ngomongnya, atau cuma soal opini pribadi, itu kan persis kayak yang kita lihat di medsos setiap hari kan? Itu pemikiran kaum sofis versi modern. Lihat aja masalah-masalah zaman now, hoax di mana-mana, ruang gema atau echo chamber yang bikin kita cuma dengerin yang kita suka, argumen yang berat sebelah, asumsi-asumsi yang kita telan bulat-bulat. Ini semua kan medan perang yang sama kayak yang dihadapi Sokrates dulu. Terus untungnya buat kita apa? Gini,
Dengan pakai metode Socrates, kita itu kayak ngelatih otot berpikir kritis kita. Kita jadi terbiasa buat ngecek asumsi kita sendiri dan orang lain, nganalisis argumen pakai logika, dan yang paling penting, bisa diskusi soal hal-hal yang sensitif dengan cara yang membangun. Ini bener-bener alat buat bikin pikiran kita lebih jernih. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan kecil ala Socrates. Coba deh pikirin satu hal yang Anda yakini banget kebenarannya. Apa aja boleh. Terus, coba tanya ke diri sendiri, gimana ya kalau ternyata keyakinan saya ini salah? Nah, pertanyaan simpel itu adalah langkah pertama menuju kebenaran yang sesungguhnya.